Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dosen penguji UKIN yang terhormat, perkenalkan, saya Elizabeth Manur, Guru Pendidikan Agama Katolik pada SMP Negeri 9 Borong, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK Santo Yakobus Maroke. Pada hari ini, Kamis 30 November 2023, akan melaksanakan praktik video pembelajaran di kelas 7 semester 1 dengan tema kemampuanku terbatas. Selamat menyaksikan. Baik. Oke, luar biasa ya. Adakah yang tidak hadir? Ada. Coba saya absen. Ya. Harum? Ada. Graciela? Ada. Narce? Ada, Bu. Faustin? Ada, Bu. Delon? Ada, Bu. Oke, baik. Kita bimbing kita dalam doa pembuka. Di situ saja ya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Setelah kita tadi buka dengan doa, ya, setelah kita buka dengan doa, maka saya mau menyampaikan bahwa materi hari ini kita berbicara tentang kemampuanku terbatas. Dari materi ini, hal yang kita perlu ketahui, yang pertama itu kita harus bisa percaya diri untuk keterbatasan kemampuan yang ada dalam diri kita. Ya, kita perlu percaya diri atas keterbatasan kemampuan yang ada dalam diri kita. Lalu hal yang kita mau peroleh dari materi ini juga, yang kedua, yaitu kita harus memiliki sikap untuk mengembangkan diri dari keterbatasan yang kita miliki. Oke? Oke. Lalu yang berikut, dari materi ini kita juga harus mampu untuk menuliskan sebuah motto, ya, sebuah motto yang mengungkapkan bahwa kita perlu untuk termotivasi dari keterbatasan yang kita miliki, ya. Maka kalau di dalam diri kita masing-masing ada keterbatasan kemampuan, kita tidak perlu minder, kita tidak perlu malu, ya, kita tidak perlu malu. Oke, oleh karena itu, untuk lebih mendalami materi ini, saya minta anak-anak untuk gabung dalam kelompok yang sudah dibagikan kemarin. Ada kelompok 1, silakan. Ada kelompok 2, ada kelompok 3. Silakan gabung dalam kelompok. Silakan gabung dalam kelompok, berlingkar, silakan. Cepat ya, cepat. Bisa geraknya agak cepat sedikit. Berlingkar. Sudah? Oke. Yang minta kamu terus ya. Kelompoknya. Sudah duduk dalam kelompoknya masing-masing. Beberapa hal. Yang pertama, silakan dituliskan. Yang pertama, apakah Anda tetap bersyukur kepada Allah sekalipun memiliki keterbatasan dalam diri? Sudah? Nomor 2, apakah Anda mau ketika memiliki keterbatasan kemampuan? Oke. Yang ketiga, apakah Anda sadar bahwa setiap orang memiliki
Yang keempat, apakah Anda membutuhkan bantuan orang lain untuk meraih sesuatu dalam mengatasi keterbatasan? Sudah? Oke. Saya minta kalian untuk berdiskusi dalam kelompok untuk mengerjakan soal yang sudah dibagikan tadi, ya? Oke, silakan. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Jangan masing-masing ya. Jangan masing-masing, silakan. Sama-sama dalam kelompok. Oke, silakan. Jangan kerja masing-masing. Kerjasama dalam kelompok ya. Jadi, saya minta supaya semua sebentar bisa aktif dalam kegiatan kerja kelompok ya. Jangan hanya satu orang atau dua orang saja yang bekerja ya. Oke, dari kelompok ini sudah selesai? Sudah? Oke. Saya minta supaya silakan bekerja sama. Ya? Sudah ya? Silakan berdiskusi. Kami tidak malu. Apakah Anda malu bersedia itu? Kami tidak malu dan percaya diri. Kami tidak malu dan kami percaya diri. Dan kami percaya diri. Kami tidak malu. Kami tidak malu dan tetap percaya diri. Kami tidak malu dan tetap percaya diri. Dan kami selalu percaya diri. Kami tidak malu dan kami selalu kami tidak malu karena memiliki keterbatasan kemampuan. Kami tidak malu karena memiliki keterbatasan kemampuan. Silakan kamu diskusikan. Apakah Anda sadar bahwa setiap orang memiliki keterbatasan? Ya, kami sadar bahwa setiap orang memiliki keterbatasan. Diskusi dengan teman. Sekarang sudah selesai? Sudah. Sekarang saya minta kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya dan saya minta untuk maju. Silakan maju. Bawa dengan kursinya masing-masing baik juga. Ya, bawa dengan kursinya masing-masing bisa duduk di depan ya. Oke yang baik, cukup sudah kerjaannya. Kita coba dengar apa yang mereka presentasikan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai kemampuan terbatas. Pertanyaan nomor 1, apakah Anda tetap bersyukur kepada Allah sekalipun memiliki keterbatasan? Jawabannya, ya, kami tetap bersyukur sekalipun memiliki keterbatasan. Nomor 2, apakah Anda malu ketika memiliki keterbatasan? Kami tidak malu dan tetap percaya diri. Pertanyaan nomor 3, apakah Anda sadar bahwa setiap orang memiliki keterbatasan kemampuan? Jawabannya, ya, kami sadar bahwa setiap orang memiliki keterbatasan. Pertanyaan nomor 3.
3, apakah Anda membutuhkan orang lain? Nomor 4, apakah Anda membutuhkan orang lain untuk mengatasi keterbatasan? Kelompok 1 menjawab, ya, kami membutuhkan bantuan orang lain untuk mengatasi keterbatasan. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai kemampuanku terbatas. Pertanyaan nomor 1, apakah Anda tetap bersyukur kepada Allah sekalipun memiliki keterbatasan? Kami tetap bersyukur sekalipun memiliki keterbatasan. Pertanyaan nomor 2, apakah Anda malu ketika memiliki keterbatasan? Kami tidak malu dan tetap percaya diri. Pertanyaan nomor 3, apakah Anda sadar bahwa setiap orang memiliki keterbatasan kemampuan? Ya, kami sadar bahwa setiap orang memiliki keterbatasan. Pertanyaan nomor 4, apakah Anda membutuhkan bantuan orang lain untuk mengatasi keterbatasan? Ya, kami membutuhkan bantuan orang lain untuk mengatasi keterbatasan. Oke, kita beri tepuk tangan untuk mereka dulu. Oke, mereka sangat luar biasa sudah memaparkan presentasi dari hasil diskusi mereka. Maka saya minta kepada anak-anak dari kelompok 3 dan kelompok 2 untuk menyampaikan beberapa sanggahan ya tentang pemaparan presentasi yang mereka sampaikan. Saya beri kesempatan. Silakan. Dari kelompok ya, silakan. Kami tidak terima dengan pendapat kelompok 1 karena kami tidak mau bersyukur karena tidak memiliki sekalipun tidak memiliki keterbatasan kemampuan. Oke, itu dari kelompok 3 ya. Mereka mengatakan bahwa kami tidak terima dengan jawaban dari kelompok 1 yang mengatakan sudah ada keterbatasan dalam diri, lalu tetap mau bersyukur. Tidak terima katanya ya. Oke, itu perlu dipikirkan oleh kelompok yang memberikan presentasi untuk memberi jawaban. Oke, yang berikut mungkin ada kelompok 2 yang mau memberikan sanggahan, silakan. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 yang telah memaparkan presentasinya, di mana di situ tadi menjelaskan bahwa setiap orang memiliki keterbatasan kemampuan. Saya baru tahu bahwa setiap orang memiliki keterbatasan kemampuan. Terima kasih. Oke, kita beri tepuk tangan. Oke, ingat dari kelompok 2 mengatakan bahwa memberikan provisiat kepada teman-teman kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya, di mana dia tahu dan sadar, baru hari ini ya, dia sadar bahwa ternyata setiap orang atau masing-masing orang itu memiliki keterbatasan. Ya. Oke, terima kasih banyak untuk kelompok 1 dan kelompok 2 dan kelompok 3. Sekarang mungkin ada pertanyaan dari kelompok 1, 2, dan 3. Mungkin ada? Oke, silakan. Dari teman-teman di depan, adakah motor dari teman-teman kelompok? Oke, yang mau ditanyakan di sini, ada tidak setelah kalian mengetahui, mendiskusikan, mempresentasikan tentang bagaimana kemampuan keterbatasan kemampuan dalam diri, maka diminta dari kelompok 3, bisa tidak teman-teman kelompok yang ada di depan itu membuat satu moto yang memberikan inspirasi atau semangat untuk diri ketika kita memiliki keterbatasan. Silakan anggota kelompok. Kira-kira moto apa? Silakan. Walaupun kita memiliki keterbatasan, kita harus tetap semangat. Walaupun kita memiliki keterbatasan, kita tetap semangat. Itu motonya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok. Oke, dari presentasi yang disampaikan oleh kelompok 1 ini sudah sangat luar biasa. Maka dengan itu saya minta supaya anggota kelompok 1 silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Kita beri tepuk tangan untuk mereka. Oke, karena setelah kita tadi mengadakan diskusi kelompok, kita bisa
kemampuanku terbatas. Ternyata kita ini memiliki keterbatasan masing-masing ya. Oke, dari keterbatasan ini kita tetap bersyukur ya. Kita tetap bersyukur dan tetap percaya diri akan keterbatasan kemampuan yang ada dalam diri kita masing-masing. Keterbatasan yang kita miliki misalnya keterbatasan fisik dan keterbatasan intelektual. Jadi, kita hadir di tengah-tengah sesama ini supaya kita bisa saling melengkapi. Ya? Ya, Nana? Supaya kita bisa saling melengkapi. Dari situ, kita juga perlu sadar bahwa tidak hanya kita yang memiliki keterbatasan kemampuan. Ternyata ada orang lain juga, ada sesama kita juga yang memiliki keterbatasan kemampuan. Ya? Lalu yang berikut, kita juga tidak perlu malu karena keterbatasan yang kita miliki. Kita tidak perlu malu, tidak perlu ada rasa minder. Ya? Oke, dari sini juga, dari materi ini juga, kita perlu mengetahui bahwa kita itu membutuhkan bantuan orang lain. Ya? Kita membutuhkan bantuan orang lain karena kita semua memiliki keterbatasan dalam diri. Maka kita membutuhkan orang lain. Membutuhkan orang lain. Ini bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Sebelum kita pulang atau sebelum selesai pelajaran sebentar, Ibu akan menanyakan kepada kalian. Kira-kira kalian dari materi yang sudah dijelaskan tadi, Anda mengerti atau tidak? Mengerti. Oke, supaya saya lebih mengetahui Anda benar-benar mengerti atau tidak, silakan. Saya mengerti dan benar-benar memahami materi yang diberikan oleh Bu tadi mengenai kemampuan yang terbatas. Bahwa setiap orang memiliki keterbatasannya masing-masing. Misalnya keterbatasan fisik dan keterbatasan intelektual. Terima kasih. Oke, kita beri tepuk tangan. Oke, selanjutnya karena tadi sudah disampaikan oleh Lila bahwa dari teman-teman, mewakili teman-teman tadi ya sudah menyampaikan bahwa materi hari ini kalian pahami. Oke, dari Ibu sendiri, ketika saya tadi mengikuti proses yang terjadi dalam proses pembelajaran hari ini, saya merasa bahwa ada hal-hal yang saya perlu benahi kembali dari materi yang saya berikan hari ini, ya. Ada yang perlu saya pelajaran yang saya berikan hari ini. Saya rasa itu saja dari saya untuk hari ini, dan saya minta anak-anak untuk sebelum kita pulang, kita perlu untuk mendapatkan tugas supaya kita bisa kerja di rumah. Ambil kertas masing-masing dan kita menuliskan tugasnya di kertas lalu dikerjakan di rumah. Soal. Oke, nomor